Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 3, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Di pembelajaran 6, kita ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Di halaman 112 sampai dengan 116 ya. Dan adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada playlist rekomendasi dan juga video rekomendasi lainnya. Kalau yang mau lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya ya, kayak gini. Nah misalnya nih kita kan kelas 5 ya adik-adik, berarti adik-adik pilih playlist kelas 5, klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 5. Ada tema 1, matematika, tema 3, dan seterusnya. Nah, misalnya nih kita mau lihat kelas 5 tema 2. Klik putar semuanya. Nah, adik-adik nanti lihatnya di sebelah kanan sini ya. Ini daftar mulai dari halaman awal sampai halaman terakhir di buku tema 2, berurutan dibuatnya. Bisa cari dari subtemanya, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Nah, nih ada bacaan dulu ya. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh kita. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengkonsumsi protein dan karbohidrat saja. Kita perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan masyarakat, iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut ini ya adik-adik. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang, lalu menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak bergumam, menggunakan kontak mata dengan penonton, tidak menghalangi pandangan mata penonton, tampil dengan penuh percaya diri, menggunakan perlengkapan pendukung iklan, dan menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Nah, saksikan iklan masyarakat yang ditampilkan oleh kelompok yang lain ya. Isi kolom berikut ini kalau adik-adik udah selesai menyaksikan penampilan dari teman-teman. Nih, bentuknya nanti seperti ini, ya. Nah, Karina akan contohkan nih, misalnya kelompok 5 ya. Kata kunci dalam iklannya yang dibawakan oleh teman-teman, misalnya persatuan dan kesatuan, ya. Lalu keberagaman tari daerah misalnya. Kemudian contoh keberagaman yang terdapat dalam iklan adalah keberagaman tarian daerah dan keberagaman suku bangsa. Nah, lalu makna keberagaman yang terdapat dalam iklan yaitu keberagaman membuat persatuan dan kesatuan semakin kokoh. Nah, pertanyaan refleksi ya untuk adik-adik. Yang pertama, apakah aku sudah memberikan kontribusi bagi kerja kelompokku? Kontribusi itu adalah kita memberikan sesuatu, kita berbuat sesuatu ya untuk kelompok kita. Nah, ini disesuaikan dengan adik-adik sendiri. Ketika kerja kelompok, adik-adik sudah sudah menyumbang pekerjaan tidak ya, atau sudah menyumbang kegiatan untuk pembuatan iklannya ya. Kalau sudah tulis sudah, kalau belum mungkin apa yang belum. Lalu yang kedua, apakah aku sudah menampilkan iklan kelompokku dengan penuh percaya diri? Nah, nanti disesuaikan juga. Kalau sudah tampil dengan percaya diri boleh kayak gini, kalau belum mungkin bilang belum. Nah, nanti kasih tahu di bagian mana. Lalu apa yang akan aku lakukan agar kerja kelompok menjadi jauh lebih baik? Yaitu harus banyak berlatih ya. Practice makes perfect adik-adik. Jadi berlatih itu akan membuat sesuatu itu lebih baik. Manakah yang lebih baik? Bekerja sendiri atau bekerja dalam sebuah kelompok? Berikan pendapatmu. Nah, adik-adik, bekerja kelompok lebih baik ya daripada bekerja sendiri. Kenapa? Karena dengan bekerja kelompok, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman pastinya ya.
Perbedaan pendapat juga pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Nah, apakah kelebihan bekerja seorang diri? Nah, ini ada pertanyaan ya, kita jawab lagi di sebelah kanan. Yang pertama melatih kemandirian ya, karena kita berusaha menyelesaikan sendiri dengan sebaik mungkin. Kemudian lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan kita. Lalu lebih rileks ya dan nyaman dalam mengerjakan karena ya kita sendiri yang mengerjakan itu. Kalau kita mau tepat waktu ya kita kerjakan dengan giat ya. Kemudian sebutkan kekurangan ketika kita bekerja seorang diri. Yang pasti kita nggak ada teman yang bisa kita mintai pendapat ya. Kemudian pekerjaan jadi lebih lama selesainya dibandingkan dengan bekerja sama. Kemudian kurangnya tambahan wawasan ya karena ya kita sendiri-sendiri aja. Bekerja sendiri lebih lelah karena kita semuanya mengerjakan sendiri, tidak dibantu orang lain. Kalau kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok ya ini masih pertanyaan. Pekerjaan lebih cepat selesai, terasa lebih ringan, melatih kerjasama dengan orang lain, dapat membagi pekerjaan dengan sesama anggota kelompok. Lalu kalau kekurangan bekerja dalam kelompok adalah kadang-kadang tidak adil dalam pembagian tugas ya adik-adik. Kemudian tidak ada adanya anggota kelompok yang mendominasi pengambilan keputusan, sukar konsentrasi karena terlalu banyak orang, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang berlarut-larut karena banyak kepala, banyak ide. Nah, kemudian sekarang kita mau bahas batik nih adik-adik. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa kita. Corak batik yang beragam motif dan warna tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya saja Pulau Jawa. Namun batik juga berasal dari daerah lain yang ada ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Nah, di pertemuan sebelumnya kan adik-adik sudah membuat motif batik ya di selembar kertas A4. Nah, kalau belum selesai, silakan selesaikan pewarnaannya. Kemudian cari tahu tentang makna motif batik yang adik-adik buat. Ya, misalnya ketika itu adalah motif karya adik sendiri, jelaskan maknanya apa. Ya, kalau sudah selesai nanti dipresentasikan ya. Nah, ini contoh ya. Contoh Karina buat motif Megamendung. Megamendung tuh yang seperti awan-awan begini ya. Nah, yang gitulah ya pokoknya adik-adik ya. Bentuknya seperti awan ya. Nah, Megamendung ini dapat diartikan dengan awan mendung yang bermakna setiap orang harus mampu menahan amarahnya dalam keadaan terpuruk atau sedih dan bisa mengontrol emosinya di segala kondisi. Maknanya cukup dalam ya, kita harus mampu menahan emosi saat kondisi tidak baik, seperti awan mendung di langit. Menurut sejarah, adik-adik adanya batik Megamendung ini lahir dari pengaruh kebudayaan Cina yang dibawa oleh warga keturunan Tionghoa sewaktu masuk ke wilayah Indonesia. Faktor lain yang menguatkan pengaruh kebudayaan Cina adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam yang cukup berpengaruh di kota Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati. Dia menikah dengan seorang wanita Tionghoa bernama Om Tim. Sementara itu, motif Megamendung yang berbentuk gumpalan awan ini pertama kali dibuat oleh Pangeran Cakrabuana yang ditujukan untuk orang-orang keraton. Nah, itu sejarahnya. Kemudian berikutnya sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Nah, ada beberapa ya. Tekniknya yaitu yang pertama batik tulis, yaitu menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum kemudian digoreskan di atas kain ya membentuk ragam pola batik yang indah. Nah, setelah semua pola yang diinginkan telah tertutupi lilin, barulah kain kemudian diwarnai dan lilin dilorot atau dilepaskan dari kain dan terbentuklah gambar motif batik yang indah. Kemudian teknik pembuatan batik cap ya. Nah, proses pembuatannya sama seperti menggunakan stempel. Jadi prosesnya jauh lebih cepat. Tidak hanya menggunakan cap secara menyeluruh, tidak sedikit juga pembatik yang menggabungkan teknik pembuatan batu tulis dan juga batik cap di mana pola dan gambar utama dibentuk menggunakan cap
dan ornamen dekoratif pelengkap digunakan dengan teknik canting, ya, seperti yang di atas tadi. Kemudian berikutnya batik colet. Nah, yang ini dikenal juga dengan istilah batik tulis ya. Ciri khas dari teknik pembuatan batik ini adalah proses pewarnaan di mana setelah lilin diaplikasikan di atas permukaan kain, kain diwarnai dengan kuas ya, sesuai dengan warna-warna yang diinginkan pada pola batik. Lalu berikutnya ada teknik batik printing ya. Nah, ini adik-adik boleh pilih ya, satu atau dua karena tidak ditentukan berapa dimintanya ya. Nah, jadi adik-adik sesuaikan saja kalau terlalu banyak. Kita sampai di sini tadi. Jadi tekniknya tuh udah modern ya, di mana proses pembuatannya dilakukan oleh mesin. Nah, kain batik yang dihasilkan dengan mesin ini bisa memiliki motif lebih detail dan juga lebih rapi. Namun harganya lebih terjangkau ya, dibandingkan dengan batik yang dibuat dengan teknik serta metode yang lebih tradisional. Lalu batik celup ikat. Nah, teknik pembuatannya yaitu mengikat dulu batiknya ya, makanya disebut juga celup ikat. Banyak dipakai untuk praktek pada kegiatan kesenian sekolah juga. Pembuatan pola atau motif pada kain dibuat dengan cara mengikat bagian kain, lalu dicelupkan ke dalam cairan pewarna. Dalam proses pewarnaan, terkadang kain dicelupkan pada beberapa warna yang menghasilkan warna campuran yang berpola. Ya. Nah, berikutnya sebutkan macam-macam motif batik Nusantara. Ini Karina berikan banyak contoh, nanti bisa pilih saja adik-adik mau berapa ya. Yang pertama motif kawung, tiga negeri, Jombang, Megamendung, Sulur Anggrek, Besan, Lasem, Sekar Jagad, Palembang, dan Papua. Ya. Apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme adik-adik, ya, lalu identitas bangsa di mata internasional. Sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional, memupuk sikap toleransi dan sumber pengetahuan bagi dunia. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!